Sampai akhirnya ada sebuah ucapan dari sosok tersebut yang kurang lebih, kamu ingin kaya kan? Cepat makan ayam tersebut. Di situ pun Asep tuh kayak inget dengan tujuan ketika dia datang ke gunung tersebut. Dia nggak banyak cincong, nggak banyak tanya, digigit itu leher ayam, tek sampai putus dan dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal ngelanjutin ceritanya si Asep nih yang lagi pesugihan di Gunung Sumbing. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita ngopi-ngopi. Ini apa lagi? Kita ngopi. Dan jangan lupa smart mood. Nih, jadi gue nerusin cerita ini tuh setelah turun atau bisa dibilang ngawal bule ya kemarin tuh. Dan ada satu kejadian nih cuy sebelum kita masuk ke ceritanya. Jadi sebenarnya nggak ada yang mistis atau apapun ketika gue ngawal bule itu. Tapi pas sekitar jam 8 atau jam 9 malam itu ada dua orang pendaki. Dua orang pendaki ini minta tolong ke tim gua, terutama karena gua tuh ngecamp di pas pintu surkennya banget gitu kan. Minta tolong buat bikinin tenda. Gua sih nggak permasalahin tentang bikin tendanya, tapi ini bocah naik berdua udah gitu cuman modal nekat doang. Udah mah dibantuin sama tim gua nih, gua mah nggak ikut bantuin karena nyuruh anak-anak gitu kan. Yang minta bantuannya itu kalau malah asik-asikan makan pop mie. Setidaknya kalau lu minta tolong sama orang, respect sama orang, lu ikutan masangin itu tenda juga dan lu liatin biar lu next tahu. Dan aduh, buat kalian nih ya, gua nggak peduli kalian FOMO atau apapun, itu terserah. Hak semua orang bisa naik gunung, tapi tolong kalau kalian naik gunung itu jangan cuma modal nekat. Kalau memang kalian gak mau modal nekat, ya ikutlah open trip. Biar dimasakin. Masang tenda udah ada yang masang tenda. Jangan sok-sokan naik berdua udah mah gitu satu orang pincang lagi. Jangan yang modal kayak gitu. Itulah akibatnya banyak orang-orang meninggal di gunung. Dan apalagi sekarang cuacanya tuh lagi ekstrim dan dingin banget. Gua aja yang perlengkapannya ya lumayan ada harganya itu masih kedinginan cuk di gunung, apalagi lu yang cuman modalan sweateran doang. Tenda boleh nyewa. Jadi tolonglah ya, gue sih nggak permasalahin lu FOMO atau apapun, itu terserah, tapi ketika lu naik tolong settiin perlengkapan dan pengetahuan lu juga harus agak sedikit luas lah, cara masang tenda gimana dan lain-lainnya gitu kan. Pokoknya cuman itu doang gue mau ngingetin. Dan oke, bakal kita lanjut ke ceritanya. Kemarin tuh kalau nggak salah si Asep itu udah jatuh yang ke jurang itu gitu kan. Dan kita bakal terusin setelah Asep ini jatuh gitu. Si Asep ini kan jatuh nih cuy, geruak. Nah ketika jatuh ini dia tuh sempet pingsan kan, maksudnya kayak nggak sadarkan diri dalam beberapa waktu. Tapi dia tuh tersadar gara-gara ada suara orang yang meminta untuk ngambil atau nangkep ayam, tangkap ayam itu. Jadi kayak masih matanya merem nih, kayak ada suara tangkap ayam itu lah. Asep kan bingung kan, tiba-tiba dia ngebuka matanya, belum tahu nih siapa yang nyuruh nangkap ayam dan ayam apa yang harus ditangkap gitu kan. Mungkin itu cuman halusinasi atau sebuah mimpi gitu kan. Tapi ketika dibuka matanya ternyata suara itu beneran ada, walaupun wujudnya belum kelihatan sama si Asep ini gitu. Nah dari jatuhnya dia ke tebingan tersebut,
Dia tuh memang ngelihat satu ayam, apa ya, bisa dibilang ayam hutan lah kita sebutnya ya. Ayam itu ada deket Asep ini, ya jarak beberapa meter lah kelihatan gitu kan. Kok ada ayam? Dan terus-terusan suara itu kayak ngomong, tangkap ayam itu, tangkap ayam itu. Loh, Asep entah kenapa tiba-tiba refleks. Dia tuh bangun walaupun badannya sakit dan ngejar ayam tersebut cuy. Asep ini ngejar-ngejar lah ayam itu gitu kan. Dan pas akhirnya singkat ceritanya itu ayam ketangkep, dia bingung kan, makan ayam itu. Dan lagi dalam kebingungan dia kayak, ini ayam mau diapain nih? Ada suara lagi, disuruh buat makan ayam tersebut. Asep kayak, loh kok gue makan binatang mentah gitu kan. Kayak, aduh gue agak mau dah gitu kan. Tapi terus-terusan itu sosok suruh buat si Asep makan ayam tersebut. Sampai akhirnya ada sebuah ucapan dari sosok tersebut yang kurang lebih, Kamu ingin kaya kan? Cepat makan ayam tersebut. di situ pun Asep tuh kayak inget dengan tujuan ketika dia datang ke gunung tersebut. Dia nggak banyak cincong, nggak banyak tanya, digigit itu leher ayam tek sampai putus dan dimakan. Dan kalian bisa bayangin kan, makan ayam yang lagi hidup digigit itu darah kemana-mana cuy. Udah gitu lehernya. Dan terus-terusan si sosok ini tuh nyuruh buat makan abis ayam tersebut. Asep tuh walaupun agak sedikit mual, tapi Asep terus memaksakan untuk makan ayam mentah tersebut cuy. Terus dimakan sampai akhirnya memang gak sampai habis-habis banget gitu kan. Selesai dimakan, Asep ini kayak naruh itu ayam sisaan, tek. Dia tuh kayak ayam, air. Dia inget kan, karena dia jatuh jadi nggak tahu tuh kondisi tasnya di mana. Dia nyari-nyari ketemulah sama tasnya cuy. Sama tasnya diambil itu air dan diminum lek-lek tanpa dilihat dulu dari isi si botol. Dan ternyata ketika selesai minum, Asep ini baru sadar ternyata botol yang ada di dalam sumur itu adalah botol berwarna kemerahan juga cuy. Wah, di situ lagi-lagi Asep udah nyel-nyelan, tapi entah kenapa walaupun dia mual, walaupun dia agak sedikit jijik dengan apa yang dia lihat gitu cuy, tapi apa yang dia udah makan tuh kayak nggak bisa keluar, cuma sebatas mual doang dan oe aja gitu kan, tapi nggak mau keluar. Wah, di situ langsung dibuang dong itu botol. Dan anehnya botol kan udah diminum nih, di situ pun masih ada airnya. Kalau memang tutupnya itu udah kebuka dan ketika dibuang harusnya airnya itu tumpah, tapi ini airnya nggak tumpah sama sekali. Asep merasa heran kan, loh kok airnya nggak tumpah, kok bisa? Dan nggak lama si botol itu tuh kayak yang tadi awalnya diem aja nih airnya, itu langsung kayak ngucur tapi pelan-pelan. Dan ketika air itu netes ke tanah, banyak sosok, entah tuyul entah apa. Jadi kayak sosoknya itu berbulu tapi kecil kayak tuyul gitu cuy. Pokoknya berbulu tapi kecil kayak tuyul. Bukan monyet ya, tapi ini entah apaan gitu kan. Berbondong-bondong rame dan itu ngejilatin air yang tumpah dari botolnya si Asep ini. Loh, Asep mulai ketakutan kan. Dan dia tuh teriak, siapa kamu? Keluar, siapa yang tadi nyuruh saya makan ayam? Keluar, mana janji kamu gitu kan. Asep tuh teriak-teriak dan gak lama ternyata keluarlah si atau bisa dibilang ras terkuat di gunung tersebut cuy. Keluar dengan menggunakan tongkat, rambutnya urakan, giginya itu semua serba hitam cuy, matanya melotot dan natap tajam ke arah si Asep. Gak ngomong sepatah kata pun. Dan di situ pun sosok itu cuman bilang, mana sesajen yang kamu bawa? Di situ Asep langsung ngeluarin semua sesajen, ditaruh, termasuk ada botol aqua yang memang diperuntukkan ketika sudah sampai di puncak gitu kan. Jadi Asep ini udah ada berada di kawahnya cuy, di kawah Gunung Sumbing tersebut gitu kan. Ditaruh sama dia semua, tek-tek gitu kan. Pas udah ditaruh nih cuy, si botol aquanya itu yang sisa, yang ada airnya, si sosok yang rambut urakan ini kayak nyodorin apa sih, kayak dari batok kelapa gitulah cuy, disodorin dan seolah kayak disuruh buat dituang di situ ya.
Asep tuh kayak refleks aja ngebuka botol aqua, dituangin ke situ dan diminum sama itu sosok dan dikasihin ke beberapa bebenjit atau bocil-bocil laknat ini gitu kan. Udah kayak gitu, itu bocil-bocil langsung cabut. Setelah udah makan gitu kan, udah minum yang apa yang dibawa sama Asep, bocil itu cabut dan langsung sosok ini kayak nyuruh, kamu pulang. Asep kan kayak ngerasa, loh kok gue kayak ngerasa dibohongin, gue udah bela-belain, gue udah jatuh, tapi kok kayak gini. Tapi sosok itu tuh langsung nengok dan senyum. Ketika kamu pulang, semua apa yang kamu inginkan sudah terkabul. Tapi kamu harus memberikan sesajen atau sajen kayak gini tuh yang sama. Dikasih waktu atau dikasih jadwal untuk hari-hari apanya aja gitu. Jadi kayak per berapa bulan sekali harus nyiapin sajenan seperti itu. Tapi itu harus dari tumbal manusia, darahnya itu cuy. Wah di situ Asep kan udah nggak pikir panjang, dia tuh kayak antara percaya dan enggak, karena dia nggak dapat sesuatu dari situ tuh, kayak cuman sebatas ngasihin makanan terus disuruh pulang lagi, cuman ngomong ya pokoknya apa yang lo mau nanti udah ada gitu kan. Kayak wah nggak bisa nih gue dibohongin, dan sosok itu pun langsung pergi ngilang gitu aja nih, set hilang. Sedangkan Asep mau ngejar atau bikin perhitungan udah nggak punya tenaga sama sekali. Sampai akhirnya Asep ini kayak pingsan lah. Tek. Asep pingsan kan. Asep pingsan dan ketika sadar Asep berada di gunung atau bisa dikatakan di sumur cuy. Di sumur yang sebelumnya dia tuh ngambil air dengan kondisi ada yang nyiram kayak satu ember. Wush. Dan yang nyiram kalian tahu. Sosoknya itu adalah sosok genderuwo coy. Sosok yang dimana ketika si Asep ini ngambil air selalu dilihatin kan. Dan sosok genderuwo itu kayak nyeringai ketawa puas. Asep kayak langsung ngerasa ketakutan cuy. Dan dia ngelihat badannya ketika disiram semuanya serba merah. Dan Asep pun bingung, siapa yang bawa gua ke tempat ini? Bukannya gua tadi ada di sebuah kawah atau di puncak gunung, kok tiba-tiba bisa ada di sini? Dan setelah disiram, Asep ini langsung pergi dari area lokasi tersebut. Dengan kondisi itu masih kayak apa ya, masih gelap lah. Asep pun nggak tahu pada saat itu jam berapa. Dia tuh terus lari sekuat tenaga. Walaupun dia nggak tahu larinya itu menuju ke arah mana. Intinya terus lari. Dan gak lama disusulah terbit fajar, yang gak lain matahari gitu kan, sunrise cuy. Perlahan Asep, loh kok tiba-tiba udah ada matahari aja nih. Wah dari situ terus-terusan nih Asep ini lari. Dan sampai akhirnya sampailah dia kayak kenal nih sama tempatnya, yang gak lain itu adalah pintu rimba dari si hutan tersebut cuy. Dan pas ketika dia wah ini kayak pintu rimba nih. Wah syukurlah gue udah sampai sini. Dia tuh langsung istirahat dan ngerebahin. Dan dia kan pada saat disiram dengan kondisi semuanya serba merah. Dan dia juga naik itu dengan kondisi apa ya, bisa dibilang lewat atau batas waktu yang sudah ditentukan. Dia juga udah bingung nih antara apa yang dia mau itu beneran kesampaian atau enggak. Dia nggak tahu juga pada saat itu. Bener-bener ya gimana nanti aja lah. Dan ketika dia ngecek ke badannya itu kembali normal. Badannya kembali normal. Terus mulutnya juga nggak berdarah-darah lagi abis makan ayam. Jadi intinya normal. Walaupun agak sedikit kucel. Dalam arti kucel ini ya compang-camping lah gitu cuy, kayak gembel kan. Sampai akhirnya dia keluar dulu dari batas vegetasi hutan. Dan dia meneruskan perjalanan. Dan ketika meneruskan perjalanan sampailah di awal desa. Di awal sampai di desa ini itu si Asep ini diliatin sama beberapa orang cuy. Dan ngeliatinnya tuh kayak agak kurang menyenangkan gitu kan. Kayak orang apa ya, Asep itu selalu celangak-celinguk ke diri dia. Gak ada yang merah kok, normal. Kenapa ya? Dia belum tahu apa yang ada di diri dia gitu kan. Dia terus jalan sampai akhirnya dia kayak ketemu sebuah kaca. Bukan ketemu sih, kayak papasan dengan rumah orang terus ada kacanya gitu kan. Dia ngaca, ternyata pakaiannya benar-benar pure kayak orang gembel, kayak orang ODG gitu. Astagfirullahaladzim.
Nah ketika nyebut istighfar ini, tiba-tiba perut dari si Asep itu langsung sakit, gitu kan, bener-bener sakit sesakit-sakitnya. Bahkan itu sampai jatuh. Wah kenapa ini? Ya Allah gitu kan, sakit. Intinya dia masih ingat dengan ajaran agama Islam gitu sih, kayak istighfar dan sebagainya gitu kan. Dan ketika dia ngucap-ngucap ayat-ayat tersebut cuy, badannya tuh benar-benar sakit sesakit-sakitnya, termasuk dari perutnya ini gitu kan, terus merilit. Di situ pun Asep tuh kayak gulang-guling gitu kan, dan di situ pun nggak ada satu orang pun yang nolongin dari si Asep ini. Dan setelah menahan rasa sakit yang begitu parah, Asep ini akhirnya mulai kembali normal lagi, dan dia pun kayak mikir, apa yang salah ya? Apa karena gua ya udah dah, gua harus nyari tempat mandi nih. Gua mandi terus langsung pulang. Di situ cuy, ketika dia mau pergi dari kampung tersebut dan dia lagi jalan, tiba-tiba dia tuh kayak nemu duit. Dia nemu duit kayak sekitaran 200 atau 300 ribu lah. Duit siapa? Dan dia pun baru sadar kalau dia itu memang nggak tahu dompetnya kemana dan lain-lainnya. Tasnya juga udah ketinggalan di sumur gitu kan. Pokoknya semua cuman badan doang aja. Dia pun ngeliat kiri kanan, dompet ini tuh udah nggak ada duit sepeser pun, dan dia kayak seolah dikasih jalan, diambil tuh duit 300, lumayan buat ongkos gitu kan. Sampai akhirnya dia pergi nyari kayak WC umum, dia mandi, dan setelah mandi dia langsung pulang tuh cuy. Dan dalam perjalanan menuju ke WC umum itu lagi-lagi banyak banget orang-orang yang merhatiin si Asep ini. Namun setelah mandi ini Asep nggak terlalu jadi pusat perhatian. Ya badannya sudah bersih, tapi ya pakaian masih compang-camping. Dia pun kalau mau beli pakaian kan cuma ada duit 300 ribu doang. Dia bingung kan. Dan sampai akhirnya dia pulang nih kan cuy, pakai bis. Pulang dan sampailah di rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, atau bisa dikatakan di perkampungan dia ngelihat sebuah bendera kuning dari tugu, atau ya tiap kampungan biasanya suka ada tugu kampung RT sekian gitu kan, selalu ada lah rata-rata gitu kan, siapa nih yang meninggal gitu kan. Semakin disusuri itu kampung dia cuy, ternyata bendera kuning itu mengarah ke rumah dia sendiri. Dan ternyata yang meninggal itu adalah istrinya cuy. Di situ Asep ini langsung lari, dan pas dicek bahwa istrinya yang meninggal, Asep nangis dong sejadi-jadinya. Nangis terus. Bahkan dari pihak keluarga Asep, dari pihak keluarga si istri pun itu ngomel-ngomelin Asep gara-gara lu kenapa? Lu kemana? Kenapa pas bini lu sakit lu nggak ada? Dan lu kemana? Ngapain lu tega-teganya ninggalin istri lu, dan sekarang tiba-tiba lu datang gitu kan. Di situ kan Asep udah nggak tahu harus ngomong apa, tapi dia benar-benar terpukul dengan kematian dari si istrinya ini. Terus nangis sampai akhirnya si istrinya ini dimakamkan, dan Asep cuma bisa murung doang. Dia tuh udah nggak memperdulikan juga tentang cacian atau makian dari si pihak keluarga dia ataupun dari keluarga si ceweknya. Asep ini ngurung diri di kamarnya sendiri, dan ketika ngurung diri, Asep ini kayak ada sebuah feeling, dia tuh kayak langsung tiba-tiba ngecek ke kolong kasur cuy. Dan di kolong kasurnya itu benar-benar di luar dugaan, emas berlimpah, bahkan ada duit, ada sebagainya, tetek bengek, semua serba ada. Asep kayak, ini dari mana? Dan Asep pun baru luka yang diterima sama si istrinya ini, dia tuh kayak ingat dengan sesuatu apa yang dia pernah lakuin, tapi apa gitu. Dia tuh kayak bingung, kok bisa? Apa ya? Asep tuh kayak pengen nginget, tapi dia nggak bisa ingat sama sekali. Udah amat dah. Tapi yang awalnya dia sedih nih cuy, gara-gara kematian istrinya, dia tuh seketika langsung semringah gara-gara ngelihat harta. Jadi kayak asik, gua kaya gitu kan. Dan dia tuh kayak teriak-teriak. Di situ pun sempat digedor-gedor dari luar kamarnya si Asep ini. Asep, lu kenapa?
Banyak yang mengira atau yang nyangka bahwa Asep ini kayak gila atau depresi gara-gara kematian istrinya. Yang ternyata Asep itu sebenarnya nggak gila, tapi dia tuh tahu apa yang dia lihat. Dan disitu pun karena nggak mau ngasih kecurigaan sama yang lain, ditutupin lah itu kamar dan tidak ada yang boleh masuk ke kamar tersebut. Dan ketika ngebuka Asep, ya nggak apa-apa kok, cuma lagi kesel bla 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 gitu aja, cuma ngejelasin. Ya udah, kita lanjutin. Di situ tuh langsung keluar dan dia ngunciin pintu kamar. Dan Asep ini bilang nggak perlu ada yang namanya tahlilan atau selamatan di rumah ini. Semua keluarganya tuh kayak, loh kenapa? Dan terutama dari keluarga si cewek kan kayak, lu laki-laki macam model apa sih? Padahal si Asep ini bukan itu tujuannya, tapi dia nggak mau ngedenger suara-suara kayak ya apa yang dia udah pernah rasain sebelumnya. Karena ketika ngedenger suara lantunan kayak pengajian atau apa, dia tuh kerasa panas dan badan dia tuh kayak seolah kayak mau ngelotok gitu cuy. Dan semua badannya pun terasa sakit. Makanya dari situ pun Asep nggak mau tuh ngedengerin suara-suara tersebut. Di situ pun kayak langsung dari keluarga si cewek tuh kayak kesel banget sama si Asep. Kan ya udah, lu kalau nggak mau nggak apa-apa, biar di rumah gue sendiri. Ya udah, kata Asep, nggak apa-apa, di rumah ibu aja, nanti kalau masalah biaya biar Asep yang tanggung semua. Nggak perlu. Di situ pun Asep kayak seneng, tapi di sisi lain ada beberapa hal yang kurang gitu kan. Dia udah kaya tapi istrinya kok meninggal gitu. Dan dia cuma bisa ngelihat ke anaknya. Dan hal yang paling parah adalah anaknya pun kayak benci banget sama si Asep. Aku nggak mau tinggal sama ayah, aku pokoknya mau ke rumah ibu atau ke rumah nenek gitu kan. Di situ pun udah, kamu tinggal di sini aja, nanti kita jalan bla 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 gitu kan. Tapi nggak mau. Pada hari itu juga semua pada ninggalin Asep dan sisalah tinggal si Asep sendirian doang. Asep itu sempat merenung, kayak bingung kan, kenapa bisa semuanya kayak gini ya. Tapi ada seolah kayak bisikan, nikmati harta itu. Jadi kayak bujukan buat nikmatin si harta tersebut. Dan sampai akhirnya Asep ngecek lagi ke dalam, dan dia bener-bener yang tadinya sedih gara-gara kejadian tersebut akhirnya kayak langsung hilang lagi tuh sedihnya cuy. Dan dia pun kayak, wah gue pengen serba punya lah, dan gue gak mau jadi orang miskin lagi. Dan singkat ceritanya cuy, katakanlah udah sekitaran 1-2 bulan Asep udah pindah dari rumah tersebut. Dia udah beli rumah yang gede, usahanya udah banyak. Dan kalian ingat kan ada salah satu temennya yang ketika di pasar itu, di situ pun temennya pun sempat ketemu dan kayak, wah gokil lu, tiba-tiba lu bisa jadi sekaya ini, apa rahasianya? Asep tuh nggak ngasih tahu, cuma senyum doang. Nggak kok, ini sama apa yang lu bilang, ya mungkin ini mah udah rezeki gua kali, dia bilang gitu kan. Padahal si temannya ini punya pikiran yang jelek gitu kan. Ya sempat lah si temannya ini kayak nanya gimana dong caranya. Tapi Asep ini benar-benar nggak ngasih tahu atau nutupin tentang apa yang dia ketahui gitu kan. Singkat cerita, Asep ini hidup nyaman walaupun dengan anak, dengan istri, tanpa istri gitu kan cuy. Tapi namanya manusia pasti akan ada selalu namanya nggak puas sampai akhirnya. Asep ini udah ngejalanin hidup sekitaran 1-2 tahun setelah kematian dari istrinya, dan dia hidup enak. Dia tuh memilih lah untuk bisa dapetin istri lagi. Memang sebetulnya banyak yang mau sama Asep dengan kondisi dia kaya raya begitu kan. Tapi anehnya, setiap orang yang ngedeketin Asep atau pengen nikah sama Asep, istrinya tuh selalu meninggal terus. Dan meninggalnya itu bener-bener gak wajar. Bahkan Asep ini dicap kayak, udah sama beberapa warga ini kayak dicap kayak, wah ini mah jangan-jangan lu bisa kayak ini gara-gara pesugihan gitu kan. Dan selalu numbalin istri-istrinya. Di situ pun keluarlah rumor seperti itu gitu. Dan Asep pun memang merasa bahwa apa yang dia lakuin atau apa yang dia omongin sama warga-warga ini emang benar adanya gitu kan. Dan Asep pun udah ngerasa, dan dia tuh kayak ngerasa bahwa gue ini nggak boleh berhubungan dengan cewek manapun. Di situ pun kayak Asep, terus gue punya banyak harta buat apa kalau memang
si Asep ini nggak bisa nikmatin dengan anak atau dengan istrinya. Kayak ngerasa ada yang kurang gitu kan. Asep ini pengen cobalah. Dia tuh udah kayak ngerasa muak, jenuh juga. Karena di sisi lain, selain dia nggak bisa nikah lagi, atau bisa dikatakan setiap mau nikah dia harus istrinya itu meninggal. Di sisi lain dia harus ngasih tumbal terus. Di situ pun kayak udah jenuh lah. Dia akhirnya pengen coba keluar dari lingkaran setan tersebut. Dia tuh balik lagi lah ke si dukun ini. Dan si dukunnya cuman angkat tangan. Apa yang sudah kamu mulai tidak bisa kamu selesaikan begitu saja. Bisa diselesaikan tapi dengan catatan nyawa kamu sendiri. Di situ kan Asep udah nggak habis pikir. Dia udah bingung banget. Walaupun udah udah disogok nih si dukun dengan harta yang bergelimang. Udah nih, lu ambil aja semua harta gua, tapi gue pengen keluar. Tapi si dukun itu kayak ngerasa nggak bisa. Gua nggak bisa karena ini udah perjanjian lu berdua. Wah, di situ Asep udah bingung kan. Dia nggak tahu lagi, sampai saking bingungnya tuh dia tuh jalan tuh kayak hampir mau ditabrak sama mobil. Walaupun dia tuh sebenarnya ada kendaraan kan, tapi karena ngelamun dia mikirin gimana caranya untuk bisa lolos dari pesugihan ini cuy. Dia jalan-jalan dan dia duduk ngerenung, dan alhamdulillahnya cuy, ada bapak-bapak yang nyamperin dan nanya, kamu kenapa? Ada masalah apa? Kelihatannya masalah kamu berat. Asep itu langsung nangis cuy, cuma nangis dan meluk. Dan tanpa disadar dalam tangisannya ini dia nyeritain tentang awal mula dia pesugihan. Si bapak itu cuman kayak ngasih tahu, ya sudah, kalau memang kamu benar mau bertobat, ikut bapak yuk. Dia bilang itu kan. Kayak diajak tuh cuy. Dan si Asep pun udah bingung kan, karena dia pun udah, ya gue punya banyak harta buat apa anjir gitu kan. Dia tuh langsung ikut aja gitu. Ikut dan dibawa ke pesantren. Setelah dibawa ke salah satu pesantren, dikumpulin di situ tuh, tiba-tiba si Asep ini dikelilingin sama banyak santri. Dan si Asep ini ada di tengah para santri tersebut. Asep ini di ngajiin pokoknya. Itu pokoknya sama semua santri itu di ngajiin. Dan Asep ini bener-bener kepanasan dan kelojotannya naudzubillah cuy. Bener-bener kayak panas. Bener-bener panas sejadi-jadinya. Di situ kelihatan dari kulit-kulitnya Asep ini kayak ngelotok-ngelotok gitu cuy, kayak melepuh. Dan dalam melepuhnya kulit itu ada beberapa santri kayak ngeliat, itu apa Pak Ustadz, itu apa Pak Ustadz gitu. Karena di beberapa santri ini katanya mereka tuh ngeliat sosok orang bertongkat, kayak rambutnya urakan, apa yang pernah dilihat sama si Asep ketika di Gunung Sumbing itu cuy. Dan di situ pun Pak Ustadz atau Pak Kiai itu kayak, udah cuekin aja, kalian terus ngaji aja, terus di ngajiin. Dan ketika sosok itu keluar dari badan si Asep, ada sebuah ancaman, kamu tidak akan bisa lolos dari perjanjian kita, dan cabut tuh. Dan itu pun si Asep bener-bener badannya tuh ngerasa kesakitan. Dan ketika kesakitan ini Asep gak sadarkan diri dan dirawat di pesantren tersebut sekitaran 1-2 minggu. Ketika selesai dirawat di pesantren tersebut, Asep terus mengikuti pengajian dan terus diruqyah sama kiai tersebut. Pokoknya benar-benar sampai netral. Dan si kiai ini bilang, kamu akan tetap jadi incaran makhluk tersebut, tapi kalau kamu iman kamu lebih kuat, iman kamu intinya kamu rajin sholat dan sebagainya, insya Allah kamu gak bakalan diganggu sama itu sosok, karena pertahanan kamu sudah kuat. Di situ pun Asep kayak setuju dan manggut-manggut, ya udah deh, gue nurut aja dan gue bakal ngejalanin hidup yang normal. Dan sampai akhirnya Asep pun menetap di pesantrenan tersebut. Dan menurut kabar atau rumor, Asep ini udah gak peduli dengan hartanya. Dan bahkan ada yang bilang bahwa rumahnya itu kebakaran, terus barang-barangnya itu banyak yang dirampok sama orang. Tapi poinnya adalah rumah itu menjadi rumah angker. Bahkan setelah Asep cabut dari rumah tersebut, Asep ini gak datang atau cuma nengok aja atau ngeliat di rumah tersebut, bener-bener gak didatangin sama sekali.
dan udah masa bodoh dengan semua harta yang dia miliki. Dan setelah dia di pesantren tersebut pun bukan berarti Asep ini ngejalani hidup dengan normalnya. Asep ini benar-benar dihantui dengan rasa ketakutan dan korban-korbannya yang pernah dijadiin tumbal, dan bahkan istri pertamanya pun itu selalu ngehantuin. Tapi alhamdulillah dengan pengobatan atau kayak diruqyah sama dari si pihak pesantren ini cuy, ya lambat laun ya bertahun-tahun dia tinggal di situ, ya intinya Asep ini balik jadi orang yang benar, dan semua rasa bersalahnya itu kayak tiba-tiba hilang. Dan Asep pun kayak minta maaf ke beberapa keluarga yang lain gitu. Walaupun Asep ini dapat caci makian, tapi alhamdulillah dari semua pihak keluarga yang pernah dia jolimin, semuanya bisa kayak legowo dan gak nuntut si Asep buat di penjara. Karena bingung juga kan, karena memang meninggalnya pun bukan karena dipukul Asep atau gimana, itu sesuatu hal yang memang tak kasat mata. Jadi bingung juga, sampai akhirnya ya keluarganya itu walaupun kesel tapi balik lagi bisa maafin si Asep itu. Dan sampai akhirnya Asep pun menetap di pesantren itu dan jadi kayak muridnya dari si ustadz tersebut, dan menjalani hidup yang benar-benar normal, sangat normal, sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja cuy. Segala sesuatu yang ada positifnya silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.